Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis singgung pada elips di titik X1, Y1. Oke, kemarin kan di video sebelumnya kita sudah belajar tentang persamaan umum dari elips ya, dengan pusat 0,0 dan ada juga pusat yang misalkan A, B. Nah, sekarang kita akan belajar tentang garis singgungnya. Nah, di sini persamaan garis singgung, tiap persamaan elips itu berbeda-beda. Kita tuliskan dari yang pertama, itu ada bentuk X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, memiliki persamaan garis singgung X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian, untuk persamaan yang kedua, X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, memiliki persamaan garis singgung X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian, untuk yang ketiga, X min P kuadrat per A kuadrat ditambah Y min Q kuadrat per B kuadrat memiliki persamaan garis singgung X1 min P X min P per A kuadrat ditambah Y1 min Q Y min Q dibagi B kuadrat sama dengan 1. Yang ini kurang 1 ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk persamaan yang keempat, ada X min P kuadrat ditambah Y min Q kuadrat dibagi B kuadrat dibagi A kuadrat sama dengan 1. X1 min P dikali X min P dibagi B kuadrat ditambah Y1 min Q kali Y min Q dibagi A kuadrat sama dengan 1. Nah, ini adalah persamaan garis singgung dari setiap persamaan elipsnya ya. Nah, kita langsung ke contoh soal. Oke, misalkan di sini kita punya soal pertama, tentukan persamaan garis singgung di titik 3,12/5 pada elips X kuadrat per 25 ditambah Y kuadrat per 9 sama dengan 1. Langkah pertama, kita harus perhatikan persamaan elipsnya. Persamaan elipsnya itu masuk ke sini. Berarti kita langsung tuliskan saja. Untuk PGS persamaan tersebut itu adalah X1X per A kuadrat ditambah Y1Y per B kuadrat sama dengan 1. Jangan lupa ini adalah X1 dan ini adalah Y1. Sehingga kita tulis X1-nya adalah 3X, A-nya ini kita misalkan sebagai A berarti ya. Misalkan kalian tanya, Kak itu kan tadi di persamaannya ada yang per A kuadrat dulu sama yang per B kuadrat dulu. Nah ini taunya itu A gimana? Nah sebenarnya itu bebas. Kalian bisa, tidak ada kriterianya. Di sini kan kita juga nggak bisa tahu apakah 25 itu punyanya A apa B. Jadi tidak apa-apa kalau misalkan kita mau menggunakan yang 25 sebagai A. Ya, jadi nggak ada kriterianya. Kita langsung tulis aja seperti ini. Ditambah Y1-nya adalah 12/5 ya. 12/5 Y dibagi 9 sama dengan 1. Kemudian kita samakan penyebutnya. Ada 25 sama 9. Oke, kita samakan penyebut menjadi 25 kali 9 langsung aja ya. Atau nggak apa-apa kita tulis 25 kali 9. 25 kali 9. Kemudian di sini ada 3X.
25 kan perlu dikali 9, berarti 3x juga harus dikali 9. Lalu yang ini kita kali dengan 25 berarti ya, 9 harus dikali dengan 25, berarti yang atas juga harus dikali 25, sama dengan 1. Kemudian 25 kita kali 9, itu adalah 225. 9 kali 3 adalah 27x, ditambah 225. Ini bisa kita coret. 12 kali 5 adalah 60y sama dengan 1. Oke, kalau sudah berarti gimana? Kita pindah ya. Kalau misalkan berarti kan ini penyebutnya sudah sama, berarti kita gabungkan menjadi 27x ditambah 60y dibagi 225 sama dengan 1, kali silang 27x plus 60y sama dengan 1 kali 225, maka dapat 27x plus 60y sama dengan 225. Oke, kalau sudah ada 27, ada 60, sama 225. Nah, kita masih bisa perkecil dengan cara dibagi 3, didapatkan 9x, 20y sama dengan 75. Nah, ini itu adalah persamaan garis singgung yang didapatkan. Sampai situ paham ya? Selanjutnya ini adalah soal nomor 2. Di sini berbeda bentuk soal. Kalau kita lihat di sini diketahui ordinat 2. Oke, ingat. Jadi kalau X kita itu sebut sebagai absis, lalu kalau Y itu kita sebut sebagai ordinat. Nah, di sini berarti kita tahu bahwa Y-nya itu bernilai 2. Nah, kalau sudah, yang kita lakukan adalah kita cari X-nya dengan cara masukkan ke dalam persamaan. X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 16 sama dengan 1. Sehingga X kuadrat per 36 ditambah Y kuadratnya kan berarti udah tahu Y-nya 2. Berarti 2 kuadrat per 16 sama dengan 1. X kuadrat per 36 4 per 16 sama dengan 1. Coret. X kuadrat per 36 sama dengan 1 dikurangi 1 per 4. 1 per 4 itu dari sini. Ini kan 1, ini sisa 4 ya. Nah, kalau sudah X kuadrat per 36 sama dengan, samakan 1 kalikan dengan penyebutnya. 4 per 4 min 1 per 4. X kuadrat per 36 sama dengan 3 per 4. Maka X kuadrat sama dengan 3 per 4 dikali 36. Coret. 36 kita bagi 4 itu adalah 9. 9 kali 3, 27. Nah, lanjutkan. Berarti X itu adalah akar 27. Kalau kita jabarkan, akar 27 itu adalah 9 kali 3. Maka akar 9 itu 3, sisanya adalah akar 3. Nah, tapi jangan lupa tambahkan plus minus, karena bisa positif, bisa juga negatif. Sehingga kita bisa mendapatkan titik singgung. Titik singgungnya yang kita baru tahu kan ada angka 2 sebagai Y. Berarti kita bisa tulis positif akar 3, 3 akar 3, 2 sama negatif 3 akar 3, 2. Nah, nanti yang akan kita cari itu ini. Sampai situ paham ya? Nah, kalau sudah, maka kita masukkan ke persamaan garis singgungnya. Persamaannya X1X per A kuadrat ditambah Y1Y B kuadrat sama dengan 1. X1-nya kita misalkan yang ini dulu. Berarti
3 akar 3 kali X dibagi A kuadratnya berarti ini ya, 36 sama 16, berarti 36, ditambah 2Y per 16 sama dengan 1. Kemudian kita coba bagi, di sini ada 3 sama 36, bisa dibagi menjadi 12, berarti nanti akar 3X dibagi 12, ditambah coret 8, berarti Y per 8 sama dengan 1. Kalau sudah, kita bisa samakan penyebutnya dulu, ada 12 sama 8. Kita samakan menjadi 24. 12 harus dikali, 12 biar 24 harus dikali 2 ya. Kali 2, berarti yang atas akar 3X kali 2, ditambah Y, 8 biar 24 kan kali 3, berarti yang atas juga kali 3 sama dengan 1. Maka didapatkan 2 akar 3X per 24 ditambah 3Y per 24 sama dengan 1. Kemudian kita tarik ke sini aja. Berarti atasnya kan bisa dijumlah, 2 akar 3X ditambah 3Y per 24 sama dengan 1. 2 akar 3X ditambah 3Y sama dengan 1 kali 24 ya, berarti 24. Nah, ini merupakan hasil PGS yang pertama. Nah, kenapa yang pertama? Karena kan tadi kita belum menguji yang titik garis singgung yang kedua, di mana titiknya itu adalah titik singgung. Kita uji yang kedua itu yang min 3 akar 3,2. Nah, kita uji dulu. Caranya gimana? X1-nya masukin min 3 akar 3, X per 36 ya berarti ya, ditambah 2Y per 16 sama dengan 1. Kemudian masih sama seperti tadi, ini bisa kita coret menjadi min akar 3X dibagi 12, tambah coret lagi 1 per 8 ya, berarti Y per 8 sama dengan 1. Ini tuh sama, nanti hanya berbeda tanda. Langsung aja berarti kita jadikan 24. 12 dikali 2 ya, berarti atasnya juga dikali 2 menjadi min 2 akar 3X ditambah yang 8 kan harus dikali 3, berarti 3Y per 24. 24-nya kita pindah di tengah sama dengan 1. Kalau sudah, min 2 akar 3X ditambah 3Y sama dengan 24. Nah, ini berarti sudah jadi. Jadi ini adalah PGS yang kedua. Oke, sementara sampai situ dulu.